Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas Teknik Informatika 2020A. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu materi yang ada di dalam matematika diskrit, yaitu mengenai teori grup dan ring. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Misbahul Munir dengan NIM terakhir 009. Kemudian Prisali Pravastivani dengan NIM 023. Kemudian saya Rahma dengan NIM 025. Kemudian Nila Mirnawati dengan NIM 027. Kemudian Diah Wahyu dengan NIM 079. Dan yang terakhir Sofi Salsabila dengan NIM 093. Yang pertama pendahuluan. Ada himpunan. Himpunan merupakan suatu kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas. Objeknya dinamakan anggota himpunan. Contohnya himpunan bilangan 0, 1, 2, 3. Kemudian ada himpunan negara-negara anggota ASEAN. Kemudian dimisalkan, diketahui ada himpunan A dan himpunan B. Yang pertama himpunan bagian atau subset dengan notasi A subset B atau B subset A didefinisikan dengan jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B. Contohnya, yaitu himpunan 1 merupakan subset dari himpunan 0, 1, 2, 3. Yang kedua adalah himpunan sama. Dinotasikan A sama dengan B. Didefinisikan jika dan hanya jika keduanya mengandung elemen yang tepat sama. Contohnya, himpunan A sama dengan 0, 1, 2, 3 sama dengan himpunan B yang beranggotakan 1, 0, 2, 3. Jadi meskipun urutannya itu terbalik, tapi anggota dari tiap himpunan itu sama-sama 0, 1, 2, dan 3. Selanjutnya adalah himpunan bagian sejati atau proper subset yang dinotasikan A proper subset B. Didefinisikan jika dan hanya jika A proper subset B dan A tidak sama dengan B. Contohnya himpunan 1, 2, 4 proper subset himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi anggota dalam himpunan 1, 2, 4 itu ada di anggota yang 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang 1, 2, 4 itu tidak sama persis dengan 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya ada gabungan atau union. Dinotasikan A union B. Didefinisikan secara matematis. A union B sama dengan X sedemikian hingga X elemen A atau X elemen B. Contohnya adalah himpunan A yang anggotanya A, I, E, dan himpunan B yang anggotanya I, E, O, U. Maka gabungan dari himpunan A dan B adalah A, I, E, O, U. Selanjutnya adalah irisan atau intersection yang dinotasikan dengan A irisan B. Secara matematis, A irisan B sama dengan X sedemikian hingga X elemen A dan X elemen B. Contohnya adalah himpunan A 2357 dan himpunan B 2468. Maka irisannya adalah 2. Jadi kalau yang irisan itu dicari yang sama. Anggota yang sama antara himpunan 1 dengan yang lainnya. Kemudian ada kuasa atau power. Dinotasikan dengan PA. Didefinisikan dengan semua himpunan bagian dari. Contohnya untuk himpunan A sama dengan ABC. Kuasa himpunan A adalah PA sama dengan himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan AB, himpunan AC, himpunan BC, dan A. Kemudian himpunan semesta atau universal set didefinisikan yaitu himpunan semua objek yang dibicarakan. Contohnya, jika ada himpunan A sama dengan 0, 1, 2, 3, maka himpunan semestanya yang dilambangkan dengan U sama dengan bilangan bulat, atau bisa juga universal setnya adalah himpunan bilangan cacah. Kemudian ada diagram Venn, yaitu diagram untuk menggambarkan suatu himpunan atau relasi antar himpunan. Diagram Venn ini biasanya digambarkan dengan persegi panjang yang di dalamnya ada lingkaran yang menunjukkan sebuah himpunan. Jadi ini ada himpunan A, himpunan B, dan tengah-tengahnya ini adalah irisan dari A dan B. Selanjutnya adalah himpunan ekuivalen. Dinotasikan dengan A ekuivalen B jika NA sama dengan NB. Berikutnya adalah himpunan saling asing yang didefinisikan
jika masing-masing tidak kosong dan A irisan B sama dengan himpunan kosong. Contohnya himpunan A 0, 1, 2, 3 saling asing dengan himpunan E 5, 6, 7, 8. Jadi antara himpunan A dengan himpunan E itu tidak ada irisannya atau tidak ada anggota yang sama. Berikutnya adalah komplement yang dinotasikan dengan A pangkat C. Semua anggota dalam semesta yang bukan anggota A. Dan secara matematis ditulis sebagai A pangkat C sama dengan X sedemikian hingga X elemen U dan X bukan elemen A. Contohnya himpunan U sama dengan 1, 2, 3 hingga 10 dan himpunan A sama dengan 3, 5, 7. Maka komplemennya adalah A pangkat C sama dengan 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Berikutnya adalah selisih yang dinotasikan dengan A min B yang didefinisikan dengan anggota A yang bukan B. Jadi secara matematis A selisih B adalah X sedemikian hingga X elemen A dan X bukan elemen B. Contohnya A sama dengan himpunan A sama dengan 0, 1, 2, 3 dan himpunan B adalah 3, 4, 5. Maka A selisih B adalah 0, 1, 2. Berikutnya adalah jumlahan yang dinotasikan dengan A plus B. Didefinisikan himpunan A saja atau himpunan B saja, tapi bukan anggota A dan B. Secara matematis dinyatakan sebagai A plus B sama dengan X sedemikian hingga X elemen dalam kurung A gabungan B. Tetapi X bukan elemen dalam kurung A irisan B. Contohnya himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan B sama dengan 2, 4, 6, maka A plus B sama dengan 1, 3, 5, 6. Berikutnya adalah operasi biner. Misalkan A himpunan tidak kosong, maka operasi biner bintang pada A adalah pemetaan dari setiap pasangan berurutan X, Y dalam A dengan tepat suatu anggota X bintang Y dalam A. Operasi biner mempunyai dua bagian dari definisi, yaitu yang pertama, terdefinisikan dengan baik atau well-defined, yaitu untuk setiap pasangan berurutan X, Y dalam A dikawankan dengan tepat satu nilai X bintang Y. Yang kedua, A tertutup di bawah operasi bintang, yaitu untuk setiap X, Y dalam A, maka X bintang I masih dalam A. Contohnya, diketahui N himpunan semua bilangan bulat positif. Didefinisikan bintang dengan aturan X bintang Y sama dengan X min Y. Karena 3,5 dalam N dan 3 bintang 5 sama dengan 3 min 5 sama dengan min 2, mengikuti aturan yang tadi, yang ada di sini, maka N tidak tertutup di bawah operasi bintang, sehingga bintang bukan operasi biner pada N. Berikutnya adalah hukum aljabar. Definisi yang pertama, misalkan bintang operasi biner pada himpunan A. 1. Operasi bintang asosiatif. Jika A bintang B dalam kurung bintang C sama dengan A bintang dalam kurung B bintang C untuk semua A, B, C dalam A. Yang kedua, operasi bintang akan komutatif jika A bintang B sama dengan B bintang A untuk semua A, B dalam A. Definisi yang kedua, yang pertama ada A, bintang memenuhi hukum identitas jika A mengandung suatu anggota E sehingga E bintang A sama dengan A bintang E sama dengan A untuk semua A dalam A. Anggota A yang mempunyai sifat demikian dinamakan identitas untuk A, bintang. Yang kedua, A, bintang memenuhi hukum inverse jika A mengandung suatu identitas E untuk operasi bintang dan untuk sebarang A dalam A terdapat suatu anggota A aksen dalam A yang memenuhi A bintang A aksen sama dengan A aksen bintang A sama dengan E. Elemen A aksen yang memenuhi sifat di atas dinamakan inverse dari A. Berikutnya mengenai grup. Suatu grup G bintang terdiri dari himpunan anggota G bersama dengan operasi biner bintang yang didefinisikan pada G dan memenuhi hukum berikut. Yang pertama, hukum tertutup. Apabila A bintang B elemen G untuk semua A, B elemen G. Yang kedua, hukum asosiatif apabila dalam kurung A bintang B bintang C sama dengan A bintang dalam kurung B bintang C untuk semua A, B, C elemen G. Yang ketiga, hukum identitas. Terdapat suatu elemen E elemen G, sehingga E bintang X sama dengan X bintang E sama dengan X untuk semua X elemen G. Dan yang terakhir, hukum inverse. Untuk setiap A elemen G, terdapat A elemen G, sehingga A bintang A sama dengan A bintang A sama dengan E.
Sifat-sifat sederhana dalam grup. Dalam sebarang grup, berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, hukum konselasi kiri adalah jika A X sama dengan AY, maka X sama dengan Y. Yang kedua, hukum konselasi kanan, jika XA sama dengan YA, maka X sama dengan Y. Yang ketiga, anggota identitas itu tunggal, yaitu jika E dan E aksen elemen G yang memenuhi hukum identitas, maka E sama dengan E aksen. Yang keempat, inverse dari sebarang anggota G akan tunggal, yaitu jika A dan B merupakan inverse dari X, maka A sama dengan B. Yang kelima, AB inverse sama dengan B inverse kali A inverse. Yang ketiga adalah grup bagian. Suatu grup bagian S dari grup G adalah himpunan dari bagian G yang merupakan grup di bawah operasi yang sama dalam G yang dibatasi pada S. Hubungan antara grup bagian S dan grup G dinyatakan pada gambar berikut. Jadi yang lingkaran di dalam ini adalah grup bagian dilambangkan dengan huruf S, sedangkan yang di pojok ini adalah grup G. Kemudian, apabila diketahui S himpunan bagian dari grup G dengan elemen identitas G, himpunan S merupakan grup bagian dari G jika dan hanya jika memenuhi sifat yang pertama A elemen S, yang kedua S tertutup di bawah operasi dari G, yang ketiga untuk sembarang X elemen S, inverse-nya terletak dalam S. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai grup siklik. Pengertian grup siklik yaitu grup siklik atau grup monogen adalah grup yaitu dihasilkan oleh satu elemen. Artinya, ini adalah himpunan dari dapat dibalik elemen dengan satu asosiatif operasi biner, dan itu berisi elemen G sedemikian rupa sehingga setiap elemen grup dapat diperoleh dengan berulang kali, menerapkan operasi grup ke G atau sebaliknya. Setiap elemen dapat ditulis sebagai pangkat G dalam notasi perkalian, atau sebagai kelipatan G dalam notasi aditif. Elemen G ini disebut juga sebagai generator grup. Definisi. Misalkan A sebarang elemen dari grup G didefinisikan A pangkat 1 sama dengan A pangkat 2 sama dengan A kali A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A. Dan secara induksi, untuk sebarang bilangan bulat positif K berlaku sifat A pangkat K plus 1 sama dengan A kali A pangkat K. Dalam hal ini, suatu identitas dan inverse dapat juga dinyatakan dengan menggunakan perpangkatan. Hal ini berarti A pangkat N dimaksudkan sebagai perkalian A dengan A sampai N kali. Selanjutnya yaitu teoremanya, G merupakan grup berhingga berorde N jika dan hanya jika G mengandung suatu elemen dengan orde N. Untuk grup tak hingga tidak berlaku sifat yang analog dengan teorema yang lain. Suatu grup tak hingga yang mengandung suatu elemen dengan orde tak hingga tidak perlu merupakan grup siklik. Sebagai contoh yaitu R dan H. Selanjutnya yaitu sebab yang kelima yaitu grup Zn. Pengertiannya yaitu jika A, B dalam Zn, maka perkalian dari A, B atau mod N adalah 1. Kalikan bilangan bulat A dan B. Yang kedua, ambil sisa pembagian A, B dengan N yaitu R. Berarti A, B sama dengan R. Dibuktikan bahwa untuk N kurang dari 1, Zn mengandung identitas perkalian 1. Tetapi dalam Zn inverse, terhadap perkalian tidak selalu ada sehingga Zn bukanlah grup terhadap operasi perkalian. Zn bintang sama dengan himpunan X dalam Zn sedemikian hingga elemen X mempunyai inverse terhadap perkalian dalam Zn. Teorema dan contohnya yaitu untuk N kurang dari sama dengan 2, maka Z2 bintang merupakan grup abelian. Contohnya, Z2 bintang sama dengan himpunan X dalam Z2 sedemikian hingga elemen X mempunyai inverse perkalian dalam Z2, yaitu sama dengan himpunan 1. Berarti Z2 bintang mempunyai orde 1 dan elemen 1 dalam Z2 bintang mempunyai orde 1. Karena 1 itu sama dengan himpunan 1. Yang selanjutnya yaitu sebab yang keenam, teorema Langrenz. Pengertian dari teorema Langrenz adalah bila suatu grup G diperkenalkan, maka dengan sendirinya diteliti apakah grup itu abelian dan apakah grup tersebut siklik.
Ditentukan orde dari grup G dan orde dari elemen-elemennya. Teorema dan contohnya. Jika G sebarang grup berhingga dan S besar, grup bagian G maka orde S besar membagi orde G. Keterangannya yaitu 1. Himpunan A S besar dan B S besar dinamakan koset kiri dan S besar. Dinamakan koset kiri karena elemen A dan B berada di kiri. Dengan definisi, A S besar sama dengan himpunan A S kecil sedemikian hingga S kecil dalam S besar. Yang kedua, karena S besar sama dengan elemen S besar, maka berarti S besar merupakan koset kiri juga. Jika A S besar sama dengan S besar, maka AS besar tidak mengandung identitas elemen. Yang ketiga, di samping itu juga terdapat koset kanan S besar A sama dengan himpunan S kecil A sedemikian hingga S kecil dalam S besar. Yang keempat, dalam notasi penjumlahan, koset kiri ditulis sebagai A plus S kecil, yaitu sama dengan himpunan A plus S kecil sedemikian hingga S kecil dalam S besar. Contohnya, diketahui Z 25 bintang dan S besar yaitu 16. Akan diperhatikan penyekatan grup G ke dalam koset-koset kiri dari S besar, yaitu S besar sama dengan himpunan 16, 6, 21, 11, dan 1, dan 3 S besar sama dengan himpunan 23, 18, 13, 8, 3, 2 S besar sama dengan himpunan 7, 12, 17, 22, 2, dan yang terakhir 3 S besar sama dengan himpunan 14, 24, 9, 19, dan 4. Berarti koset-koset kiri dari S besar membagi 20 elemen dalam set 25 bintang, yaitu ke dalam 4 himpunan bagian yang saling asing dan masing-masing mengandung 5 elemen. Prisma Group merupakan suatu pemetaan grup yang memenuhi sifat-sifat tertentu. Suatu homomorf grup yang bijektif atau surjektif dan injektif dinamakan isomorfisme grup. Sedangkan isomorfisme grup dari G ke dirinya sendiri dinamakan automorfisme. Dalam teori grup, automorfisme dapat digunakan untuk menghubungkan grup bagian dari suatu grup G dengan bagian yang lain dalam upaya menganalisis struktur dari grup G. Definisi yang pertama, diketahui pemetaan atau fungsi f a b. Fungsi f dikatakan surjektif jika dan hanya jika untuk setiap y elemen b terdapat x elemen a sehingga y sama dengan fx. Definisi yang kedua, diketahui pemetaan atau fungsi f a ke b. Fungsi f dikatakan injektif jika dan jika untuk x y elemen a dengan fx sama dengan fy berlaku x sama dengan y. Definisi yang ketiga, diketahui pemetaan atau fungsi f a ke b. Fungsi f dikatakan bijektif jika f injektif dan f surjektif. Definisi yang keempat, pemetaan f g ke h dinamakan homomorfisme grup jika f mengawetkan operasi yaitu asalkan bahwa fx dikali y sama dengan fx kali fy untuk semua x y elemen g. Sifat-sifat homomorfisme. 1. Jika f g ke h homomorfisme grup, maka f dengan IMF grup bagian dari H. Misalkan G, T grup, dan B, bintang sistem aljabar dengan sistem operasi perkalian. 3. G ke H homomorfisme grup, maka F grup bagian dari G. 4. Misalkan F, G ke H homomorfisme grup dengan beta FG, sifat-sifat berikut ini berlaku. Yang pertama, jika G berhingga maka orde membagi G. 2. Jika G siklik maka FG siklik. 3. Jika A elemen G mempunyai orde berhingga maka orde dari G membagi orde A. 4. Jika G abelian maka FG abelian. Yang kelima, misalkan G ke H homomorfisme grup dengan integer F pada beta FG. Sifat berikut ini berlaku. Fungsi injektif jika dan hanya jika F sama dengan 0. 2. Jika F injektif, maka G isomorfis dengan Fg. 8. Grup normal. Definisi yang pertama, grup bagian S dari grup G dikatakan grup bagian normal atau normal subgrup, asalkan untuk setiap anggotanya S dalam S, setiap A elemen G berlaku bahwa S A elemen S.
Istilah S grup bagian normal dari grup G seringkali disingkat sebagai S normal dari G. Definisi yang kedua, misalkan F, G ke H sebarang fungsi dan X sebarang himpunan bagian dari H. Prapeta atau inverse image is X bahwa F yang dilambangkan dengan F inverse X didefinisikan sebagai F inverse X sama dengan himpunan P elemen G Fg X. Teorema yang pertama, 1. Untuk sebarang grup G berlaku bahwa 0 dan G merupakan normal dalam G. 2. Jika G abelian, maka setiap bagian dari G normal dalam G. 3. Grup bagian S normal dalam G jika dan hanya jika AS sama dengan SA untuk semua A elemen G. 4. Grup bagian S normal dalam G jika dan hanya jika A inverse SA sama dengan S untuk semua A elemen G. 5. Jika S normal dalam G dan T sebarang grup bagian dari G, maka ST himpunan ST, S elemen S dan T elemen T grup bagian dari G. Teorema yang kedua, misalkan F, G ke H homomorf, sifat-sifat berikut ini berlaku. 1. Jika S grup bagian dari H, maka F inverse S grup bagian dari G. 2. Jika N grup bagian normal dari H, maka F inverse N normal dari G. 3. Jika S bagian dari peta F dan order dari beri, maka dari samakan nilai mutlak S dengan K inti dari F. Teorema yang ketiga, jika F, G ke H homomorfisme grup, maka integer F normal dalam G. 9. Grup faktor S dapat digunakan untuk membentuk sistem aljabar yang baru. Misalkan S grup bagian dari grup G dapat dibentuk himpunan semua koset kiri dari S, yaitu himpunan AS, A, dan G. Elemen G yang berbeda dapat saja membentuk koset yang sama. Definisi 1. Aturan perkalian dinyatakan terdefinisikan dengan baik jika A sama dengan A aksen dan B sama dengan B aksen. Maka berakibat A kali B sama dengan A aksen kali B aksen. Definisi yang kedua, misalkan S grup bagian normal dari G, himpunan G dan S yang baca G dan S terdefinisikan dengan G dan S sama dengan himpunan AS A elemen G. Operasinya memiliki aturan ASBS sama dengan ABS. Definisi yang ketiga, misalkan G, bintang dan H, titik. Grup G isomorfis dengan H jika terdapat fungsi F, G ke H sehingga 1. F injektif, 2. F surjektif, 3. F homomorf. Maka F dikatakan isomorfisme. Teorema yang pertama, 1. Koset AS dan BS sama jika dan hanya jika B inverse A elemen S. 2. AS sama dengan S jika dan hanya jika A elemen S. Teorema 2. Pergandaan koset AS BS sama dengan ABS terdefinisikan dengan baik jika dan hanya jika S grup bagian normal dari grup G. Teorema 3. Sistem GS yang merupakan grup. Teorema 4. Untuk sebarang integer positif N berlaku AS pangkat N sama dengan A pangkat N S. 5. Misalkan G dan S sebarang grup faktor. 1. Jika G berhingga, maka orde G dan S sama dengan nilai mutlak G dan nilai mutlak S. 2. Jika G siklik, maka G dan S siklik. 3. A mempunyai orde berhingga, maka orde dari AS dalam G dan S mengorde dari A. 4. Jika abelian, maka G dan S abelian. Teorema 6. G dan S siklik dan setiap anggota S komutatif dengan semua anggota G abelian. Teorema 7. Jika F, G ke H homomorfisme grup dengan inti K dan peta F, Fg, maka G dan S isomorfis dengan Fg. Teorema yang ke-8, 1. Sebarang grup siklik tak berhingga isomorfis dengan Z. 2. Sebarang grup siklik berhingga orde N isomorfis dengan Zn. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi hasil kali langsung. Hasil kali langsung adalah metode yang digunakan untuk membangun grup yang lebih besar dari hasil kali langsung, direct product. Grup-grup yang lebih kecil serta dapat memfaktorkan grup yang besar sebagai perkalian grup-grup yang kecil dan sederhana. Definisi pertama, misalkan G dan H grup, hasil kali langsung G kali H adalah sistem aljabar yang didefinisikan dengan himpunan sebagai berikut. Dan operasi perkalian didefinisikan sebagai A, B kali C, D sama dengan A kali C, B kali D. Himpunan G kali H dinamakan hasil kali kartesian dari himpunan G dan H yang terdiri dari pasangan berurutan G, H. Dalam hal ini, G dan H dinamakan faktor dari G kali H bidang kartesian sebagai berikut.
merupakan salah satu contohnya dan dalam hal ini R kuadrat sama dengan R kali R. Definisi kedua, misalkan G1, G2 sampai dengan GK grup, hasil kali langsung G1 kali G2 sampai dengan GK grup adalah sistem aljabar yang didefinisikan dengan himpunan sebagai berikut dan operasi perkalian didefinisikan dengan G1, G2 sampai dengan GK kali H1, H2 sampai dengan HK sama dengan G1 kali H1, G2 kali H2 sampai dengan GK kali HK. Teorema 1. Jika G dan H grup, maka G kali H grup. Teorema 2. Jika G1, G2 sampai dengan GK grup, maka G1 kali G2 sampai dengan GK grup. Ring dan ring bagian. Ring. Ring adalah sistem aljabar yang terdiri dari himpunan elemen A dengan dua operasi yaitu penjumlahan dan perkalian dan memenuhi hukum-hukum. 1. A, plus grup abelian. 2. Terhadap operasi perkalian A hukum tertutup. Jika A B dalam A, maka A B dalam A. B. Hukum asosiatif AB kali C sama dengan A kali BC untuk semua A, B, dan C dalam A. C. Hukum distributif kanan. A kali B plus C sama dengan AB plus AC untuk semua A, B, dan C dalam A. D. Hukum distributif kiri. A plus B kali C sama dengan AC plus BC untuk semua A, B, dan C dalam A. Dalam sebarang ring 0 merupakan identitas terhadap penjumlahan, sedangkan min A menyatakan inverse A terhadap penjumlahan. Dalam sebarang ring A, pengurangan didefinisikan pada A dengan A min B sama dengan A plus min B. Teorema 1. Diketahui A sebarang ring dan A, B, dan C sebarang elemen A. Berlaku sifat-sifat berikut. 1. 0 kali A sama dengan A kali 0 sama dengan 0. 2. Min A kali B sama dengan A kali min B sama dengan min AB. 3. Min B sama dengan B. 4. Min A kali min B sama dengan AB. 5. A kali B min C sama dengan AB min AC. 6. A min B kali C sama dengan AC min AB. Ring bagian. Misalkan S himpunan bagian dari A. Himpunan S dinamakan ring bagian dari A jika memenuhi 1. S ring. 2. Operasi penjumlahan dan perkalian dari S adalah operasi penjumlahan dan pengurangan dari A yang dibatasi S. Definisi tersebut tidak cukup untuk membuktikan apakah suatu himpunan bagian dari ring A merupakan ring bagian dari A, sehingga diperlukan teorema. Teorema 2. Diketahui S himpunan bagian dari ring A. Himpunan S merupakan ring bagian dari A jika dan hanya jika S tertutup terhadap perkalian dan tertutup terhadap pengurangan. Bukti teorema 2. Akan ditunjukkan bahwa S tertutup terhadap pengurangan, maka S grup bagian dari A terhadap penjumlahan. Karena S tidak kosong, maka S mengandung paling sedikit satu elemen. Misalkan X, dan dengan mengingat S tertutup di bawah pengurangan, maka X min X sama dengan S plus min X sama dengan 0 juga dalam S. Berarti S mengandung identitas terhadap penjumlahan. Untuk sebarang Y dalam S, karena S tertutup terhadap pengurangan, maka 0 min Y sama dengan 0 plus min Y sama dengan min Y dalam S sehingga S mengandung semua inverse dari elemen-elemennya terhadap penjumlahan. Untuk sebarang X, Y dalam S, maka min Y dalam S dan akibatnya X min Y sama dengan X plus min Y sama dengan X plus Y berada dalam S. Oleh karena itu, S tertutup terhadap penjumlahan. Berarti S grup bagian dari A, plus. Karena grup bagian dari suatu grup abelian A, plus, maka S juga grup abelian. Karena S himpunan bagian dari ring A, maka syarat hukum asosiatif, hukum distributif kiri, dan hukum distributif kanan terpenuhi. Berarti S merupakan ring terhadap operasi yang sama pada ring A yang dibatasi pada S. Terbukti S ring bagian dari A. Daerah integral dan field. Daerah integral adalah ring komutatif dengan elemen satuan dan tidak mempunyai pembagi nol. Aksioma-aksioma yang harus dipenuhi untuk suatu daerah integral. Pertama, D merupakan ring komutatif, di mana D merupakan grup abelian terhadap operasi pertama, D tertutup terhadap operasi kedua, D memenuhi sifat asosiatif terhadap operasi kedua, D memenuhi sifat distributif operasi kedua terhadap operasi pertama, D komutatif terhadap operasi kedua. Kedua,
D merupakan ring satuan, yaitu D memiliki elemen satuan pada operasi kedua. Ketiga, D tidak memuat elemen pembagi nol. Sedangkan field adalah ring komutatif dengan elemen satuan dan setiap elemen yang tidak nol mempunyai inverse. Teorema 1. 1. Jika A dalam A dan A mempunyai inverse, maka A bukan pembagi nol. 2. Jika A field, maka A daerah integral. Teorema 2. Jika A daerah integral berhingga, maka field. Teorema 3. Diketahui D daerah integral dan A, B, dan C elemen dalam D dengan A bukan sama dengan 0. Sifat-sifat berikut berlaku. 1. Jika AB sama dengan CA, maka B sama dengan C. Kanselasi kiri. 2. Jika BA sama dengan CA, maka B sama dengan C. Kanselasi kanan. 3. Persamaan AX plus B sama dengan 0 dengan X tidak diketahui. Paling banyak mempunyai satu penyelesaian. Teorema 4. Diketahui F field dan AB dalam F dengan A bukan sama dengan 0. Persamaan AX plus B sama dengan 0 mempunyai tepat satu penyelesaian dalam F. Bukti. Karena A dalam F dan A tidak 0, maka terdapat A pangkat min 1, sehingga persamaan AX plus B sama dengan 0 menjadi AX sama dengan min B, X sama dengan A pangkat min 1 kali min B, X sama dengan min A pangkat min 1B. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu subbab yang ke-13 yaitu ideal dan ring quotient. Definisi yang pertama yaitu diketahui A ring dan I himpunan bagian tidak kosong dari A. Himpunan A dinamakan suatu ideal dari A jika himpunan I tertutup di bawah operasi pengurangan. Himpunan I mengandung semua hasil kali XA dan AX dengan X dalam I dan A sebarang elemen dalam A besar. Berdasarkan syarat yang kedua, maka terlihat bahwa setiap ideal dari suatu ring merupakan ring bagian. Definisi yang kedua yaitu diketahui A ring komutatif dengan elemen satuan dan X elemen tertentu dari A jika didefinisikan X sama dengan himpunan AX sedemikian hingga dalam A besar. Maka X ideal dalam A besar dan dinamakan ideal utama atau prinsipal ideal yang dibangun oleh X. Next, yaitu teorema yang pertama dan bukti. Jika F field maka hanya himpunan 0 dan F yang merupakan ideal dalam F. Sebaliknya, jika A ring komutatif dengan elemen satuan dan hanya memiliki ideal himpunan 0 dan A, maka A field. Bukti, misalkan I ideal dalam F. Jika I sama dengan himpunan 0, maka jelas bahwa I ideal. Jika I tidak sama dengan himpunan 0, maka I mengandung suatu elemen tidak 0x. Karena X juga dalam F, maka terdapat X min 1 dalam F. Sehingga untuk sebarang A kecil dalam F berlaku dalam kurung AX min 1, X sama dengan A, dalam kurung X min 1, sama dengan A1 sama dengan A dalam I, karena I ideal. Berarti untuk setiap A kecil dalam F, maka A kecil juga dalam I atau Fi. Karena I ideal dari F, maka juga IF sehingga diperoleh F sama dengan I. Jika X sebarang elemen tidak nol dalam A besar, maka X ideal yang mengandung 1X sama dengan X, sehingga X tidak sama dengan himpunan 0. Karena ideal yang tidak nol dalam A besar hanyalah A, maka X sama dengan A. Karena A mengandung elemen satuan, maka I dalam X sehingga terdapat A kecil dalam A besar, sehingga AX sama dengan 1. Berarti A ring komutatif dengan elemen satuan dan setiap elemen yang tidak nol mempunyai inverse terbukti A field. Teorema yang kedua yaitu sistem aljabar A atau I yang didefinisikan sebelumnya merupakan ring. Teorema 3, jika A komutatif dan I sebarang ideal dalam A besar, maka A atau I komutatif. Jika A mempunyai elemen satuan I dan ideal I tidak sama dengan A, maka A atau I mempunyai elemen satuan 1 ditambah A. Jika A komutatif dan mempunyai elemen satuan dan I ideal prima dengan I tidak sama dengan A, maka A atau I daerah integral. Yang selanjutnya yaitu subbab yang ke-14 yaitu homomorfisme ring. Definisi.
Definisi dari homomorfisme ring yaitu diketahui A dan B ring, pemetaan atau fungsi f A ke B dinamakan homomorfisme ring atau ring homomorfisme jika f mengawetkan operasi. Penjumlahan f dalam kurung A ditambah B sama dengan FA ditambah FB. F mengawetkan operasi perkalian yaitu f dalam kurung AB sama dengan FA FB untuk semua A dan B dalam A besar. Selanjutnya, teorema dan bukti. Jika F A ke B homomorfisme ring, maka F A besar ring dalam adalah bagian dari B besar. Gambar yang di samping menyatakan hubungan antara homomorfisme ring F A ke B dan F A. Buktinya yaitu karena F0 sama dengan 0, maka paling tidak FA mengandung F0 sehingga FA bukan himpunan kosong. Karena F mengawetkan operasi ditambah maka F merupakan homomorfisme grup dari kurang dari A ditambah lebih dari ke kurang dari B ditambah lebih besar. Oleh karena itu, FA tertutup di bawah operasi penjumlahan dan berlaku juga Fx dikurangi Fy sama dengan Fx ditambah dalam kurung min F dalam kurung Y. Terletak dalam FA untuk semua Fx, Fy dalam FA. Berarti FA tertutup terhadap operasi penjumlahan. Karena F mengawetkan operasi perkalian, maka Fx, Fy sama dengan Fxy untuk semua Fx. Fy dalam FA dan dengan mengingat A tertutup maka Xy dalam A sehingga Fx, Fy dalam FA berarti FA tertutup terhadap operasi perkalian. Oke, next yaitu yang ke-15 tentang ring polinomial. Definisi dari ring polinomial. Diketahui A-ring sistem aljabar AX didefinisikan sebagai berikut. Himpunan AX sama dengan himpunan AN X pangkat N ditambah AN min 1 X pangkat N min 1 ditambah titik-titik-titik dan seterusnya ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A0 sedemikian hingga AJ dalam A besar dan N suatu bilangan bulat tidak negatif. Next, operasi. Penjumlahan didefinisikan sebagai dalam kurung AN X pangkat N ditambah AN min 1 X pangkat N min 1 ditambah dan seterusnya ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A0 ditambah dalam kurung BN X pangkat N ditambah BN min 1 X pangkat N min 1 ditambah seterusnya ditambah B1 X pangkat 1 ditambah B0 maka dalam kurung AN ditambah BN XN ditambah seterusnya ditambah dalam kurung AK ditambah BK XK ditambah dan seterusnya ditambah dalam kurung A0 ditambah B0 X pangkat 0. Dan untuk perkalian didefinisikan sebagai dalam kurung AN XN ditambah AN min 1 XN pangkat X pangkat N min 1 ditambah seterusnya ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A0 dikali dalam kurung BN X pangkat N ditambah BN min 1 X pangkat N min 1 ditambah seterusnya ditambah B1 X pangkat 1 ditambah B0 sama dengan sigma K CK X pangkat K. Dengan XK mempunyai koefisien CK sama dengan A0 BK ditambah A1 BK min 1 ditambah seterusnya ditambah AK B0 untuk K sama dengan 0, 1, 2, seterusnya M ditambah N. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu tentang teorema-teoremanya, yaitu teorema yang pertama, himpunan AX merupakan ring. Teorema yang kedua, dalam sebarang polinomial AX berlaku dalam kurung AN X pangkat N, dalam kurung BM X pangkat M, sama dengan dalam kurung AN BM X pangkat N ditambah M. Teorema yang ketiga yaitu jika A komutatif maka AX komutatif. Jika A mempunyai elemen satuan maka AX mempunyai elemen satuan. Jika A daerah integral maka AX daerah integral. Jika A field maka AX daerah integral
yang bukan field. Teorema yang keempat, dalam daerah integral AX berlaku bahwa jika fx, gx dalam AX dan masing-masing berderajat M dan N, maka fx, gx berderajat M plus N. Teorema yang kelima, yaitu algoritma pembagian atau the division algorithm. Diketahui F-field jika AX, BX dalam Fx dengan Bx tidak sama dengan 0, maka terdapatlah dengan tunggal polinomial Qx dan Rx dengan sederajat dalam kurung Rx lebih kecil derajatnya daripada Bx sehingga Ax sama dengan Bx, Qx ditambah Rx. Khususnya jika Rx sama dengan 0 maka Bx dan Qx dinamakan faktor dari Ax. Teorema yang keenam yaitu jika A ring dan Px sama dengan Fx ditambah Gx dalam AX, maka untuk sebarang S dalam A berlaku PS sama dengan Fs ditambah GS. Teorema yang ketujuh, jika A ring komutatif dan Px dalam AX mempunyai faktorisasi Fx Gx, maka untuk sebarang S dalam A berlaku PS sama dengan Fs Gs. Teorema yang kedelapan, jika A ring komutatif dan A kecil x dalam AX sehingga memenuhi AX sama dengan Bx Qx ditambah Rx, maka untuk sebarang S dalam A berlaku AS sama dengan BS QS ditambah RS. Teorema yang kesembilan yaitu diketahui A ring komutatif dengan satuan dan A kecil x dalam AX tidak konstan. Elemen S dalam A merupakan akar dari AX jika dan hanya jika X dikurangi S merupakan faktor dari AX. Oke, sekarang yaitu teorema yang terakhir yaitu teorema yang ke-10. Diketahui A sebarang field dan Px sebarang polinomial berderajat 2 dan 3 dalam AX. Polinomial Px reducible atas A hanya jika Px mempunyai akar dalam A. 16. Ring quotient dari ring polinomial. Ring quotient dalam suatu ring polinomial dapat dianalogikan dengan bilangan prima. Jika diketahui F field, maka setiap ideal dalam Fx merupakan ideal utama. Bukti, misalkan I ideal dalam Fx. Kasus, jika I mengandung suatu polinomial konstansi, maka terdapat si pangkat min 1 dalam F, sehingga si pangkat min 1 C sama dengan 1 berada dalam I, karena I ideal. Himpunan bilangan rasional V merupakan field dan polinomial X sama dengan X pangkat 2 min 2 irreducible atas Q. Maka ring quotient X pangkat 2 min 2 merupakan field. Field tersebut akan simomorfis dengan persamaan di bawah ini. Field perluasan. Sejarah aljabar mencatat bahwa sistem bilangan baru dibuat dan dikontribusikan bertujuan untuk menyimpan akar-akar dari polinomial tertentu. Sebagai contoh, polinomial tidak mempunyai akar dalam sistem bilangan positif n, tetapi polinomial mempunyai akar dalam sistem bilangan bulat z. Polinomial 2x tambah 3 tidak mempunyai akar dalam x, tetapi mempunyai akar bila sistem bilangan rasional V dikontribusikan. Polinomial x pangkat 2 min 2 tidak mempunyai akar bila sistem bilangan rasional V akar 2 dapat digunakan untuk mengkonstruksikan sistem V akar 2. Ternyata sistem bilangan kompleksi belum dikonstruksikan sampai abad ke-18 dan juga beberapa waktu sesudah polinomial X pangkat 2 min 1 mempunyai akar. Field X akar 2 mengandung V sebagai field bagian dan demikian juga field C sama dengan RI mengandung R sebagai field bagian. Field C sama dengan RI dan C merupakan contoh dari field perluasan extension field, yaitu field yang dikonstruksikan dan mengandung suatu field yang diberikan sebagai suatu field bagian. Contoh lain dari field perluasan adalah
Z2A dengan dibuat sebagai X pangkat 2 tambah X tambah 1 mempunyai akar atas X. 18. Daerah faktorisasi tunggal, daerah ideal utama, dan daerah logis. Misalkan A sebarang ring komutatif dengan elemen satuan. Jika A, B dalam A, maka A dikatakan membagi B dan ditulis dengan A, B. Asalkan bahwa suatu V dalam A di samping A merupakan faktor dari B. Berikut ini teoremanya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.